Untuk para ojol-ojol, kalian harus waspada dan harus hati-hati. Bisa-bisa kalian kena hipnotis atau kalian kena tipu. Kena hipnotis bisa-bisa motor kalian out, motor kalian raib, ya kalian tidak bisa lagi narik, tidak bisa lagi ngaspal, tidak bisa lagi ngojol. Dan yang ketipu uang palsu, perhatikan uangnya, apakah itu uang asli apa kagak. Jangan asal terima dan alhasil satu lembar merah yang ternyata palsu yang Anda kembalikan, Anda mendapat kerugian 2 kali. Dipotong sama aplikator iya, biaya komisi kena, ngantarnya gratis, dan uang jeripayah secara cuma-cuma dikasihkan kepada orang yang ngasih uang palsu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend. Kali ini kita coba lagi pembahasan ojol-ojol korban hipnotis dan korban tipu uang palsu. Nah, ini uang palsunya bukan uang yang dicetak oleh penerbit palsu, bukan. Ini ada uang yang dijual di toko-toko mainan mungkin, atau mungkin dijual di warung-warung buat bocah-bocah. Ternyata uang itu dikira asli sama abang ojolnya. Nah, dan satu lagi, abang ojol kena tipu, kan hipnotis, hingga motornya dibawa raib, ya, dengan macam-macam macam-macam permintaan lah gitu. Dan kasihan ojol yang mana motor adalah nyawa, kaki untuk mencari uang, akhirnya bagaimana? Raib, ya, raib. Nah, seperti berita berikut ini ya, dari Bambang Irawan dari Gojek Group Partner, ya, grup driver Gojek Group Partner Sejabodetabek. Nih, bantu up kawan kita driver ojol Arif Wahyudin kena hipnotis di sekitar Fatmawati antar orderan offline. Niat mau nolongin orang tapi namanya musibah, kita nggak tahu. Yuk, buat rekan ojol-ojol harus tetap selalu hati-hati, menjadikan pelajaran buat kita. Jangan mau buat offlinean antar orang yang tidak, agar tidak kejadian seperti ini. Kejadian sering banget soalnya di daerah Jaksel, sekitar Cilandak dan sekitarnya. Semoga dapat ketangkap nih modus-modus orang seperti ini. Buat pelajaran bang, jangan mau ambil orderan offline. Udah banyak kejadian di daerah Jaksel atau Jakarta Selatan. Kejadiannya bagaimana? Kejadian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan ojol Sejabodetabek, tolong hati-hati, hindari offlinean, karena di daerah Jaksel saya tadi kena hipnotis. Pelakunya sih agak bapak-bapak, semudalah sekitar umur 55 apa sampai 50 lah. Dia berkelompok 2 orang. Tadi saya dari Fatmawati terus ke Blok M. Nah, dari situ ceritanya saya ini disuruh bolak-balik sama si bapak yang tadi di pom bensin awal mulanya. Lalu dari situ saya disuruh beli larutan ke Alfa. Akhirnya saya balik lagi. Nah, si bapak yang klien ini, yang temennya dari Fatmawati itu ada klien. Nah, klien ini minta anterin. Terus kata si klien ini, si bapak yang orang dari Fatmawati itu katanya sih punya dealer, ngomongnya begitu sama si bapak. Nah, si bapak yang tua ini yang udah nunggu di Blok M, dia minta syariat ke bapak-bapak tersebut yang aki-aki ini. Jadi saya disuruh sama si bapak-bapak itu masuk ke komplek, terus suruh ambil rumput. Nah, tapi lalu saya harus yang membacain. Nanti yang nyambut itu si bapak orang ini yang dari Fatmawati. Nah, dari situ saya udah ikutin tuh yang di Fatmawati. Si bapak yang nyabut rumput, akhirnya saya yang bacain Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Jadi dia begitu. Akhirnya si bapak ini mau minjam motor saya. Ya udahlah, saya kasih aja nih kunci, katanya. Saya nggak sadar sekitar udah 3 kali Al-Fatihah, lah kok motor saya
nggak ada. Oh, di bawah kayak sih saya kena. Nah, disitulah awal mulanya. Mudah-mudahan rekan-rekan ojol sejabodetabek tetap hati-hati. Soalnya emang ngelihat motor saya platnya B3018CSL. Mudah-mudahan ya share, saling bantu. Saya ojol sector parent, saya sendiri jarang berkelompok, tapi mudah-mudahan ini adalah bisa ngebantu. Tolong di share aja. Ini barusan tadi kejadian sekitar jam 2 hampir jam 2 sampai jam 1 lah. Dari situ sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kejadian ini kita harus hati-hati ya para ojol-ojol ya. Jangan mau tergiur yang offline. Nantinya offline ini permainan bagi mereka dan takutnya kalian kena seperti ini. Ya, dia offline terus dia menghubungi temannya mungkin di belakang lagi kita lagi bawa motor dan menjadikan kita target operasi alias target operasi buat motornya. Dan ini untuk ojol-ojol yang kena hipnotis sampai bawa-bawa Al-Fatihah segala, ya Allah. Yang kedua nih, ojol kena tipu nih. Bukan karena uang palsu, tapi benar-benar uang mainan. Ini ojol kenapa nggak bisa teliti ya? Duit 100.000, yang mana ini bukan uang palsu, tapi benar-benar uang yang benar beredar di warung-warung dah. Buat mainan monopoli bocah-bocah itu. Ya, itu harganya mungkin 5 lembarnya mungkin harganya 1.000 atau 2.000 lah. Ini dengan mirip warnanya merah, ada tulisannya uang mainan, itu dikasih ke abang ojolnya. Dan para jeleknya abang ojol ngembalikin uang kembalian. Nah, ya kita lihat di beritanya nih, lucu nih. Dari Gojek driver yang customer yang namanya Robi Rizky. Astagfirullah, ada-ada aja ya kena upal alias uang palsu. Salahnya aneh nggak ngecek dulu uangnya. Saya sadar pas isi bensin, kata petugasnya, "Mas, ini uang mainan." Pas saya cek benar uang, pas cek uang beneran, uang mainan. Aduh, orang jahat banget ya. Udah ngojek dikasih anyep malah dikasih ginian. Argo 16.000. Aneh dikasih kembaliin 84.000. Buat teman-teman hati-hati, harap dicek dulu uangnya, takutnya kena lagi. Cukup saya jangan kena, jangan sampai teman-teman kena. Nih, dia kenanya di jembatan ini nih. Ini daerah mana nih? Ya, gua nggak tahu di daerah mana. Ada tahu nggak nih? Ada jembatan seperti ini di Indomaret nih. Ya, jembatan seperti ini. Nah, pas dapat di jembatan ini, uangnya 100.000 dikembalikan 84.000. Dan lu lihat tuh centang biru tuh, ada tulisannya tuh di garis biru, uang mainan. 100.000. Nomor serinya juga ada tuh, DAB 558174. Mirip loh. Dan depannya juga ada tulisan uang mainan itu. Oh, uang mainan Indonesia 100.000 rupiah. Ini uang monopoli, tapi ini harganya 5 lembar cuma 1.000 di warung. Menang banyak tuh yang ngasih 84.000. Ini ketawa gue nih. Ya, asal kasih wah cepet, langsung dilipat-lipat. Dilihat dulu, dibuka dulu. Ada tulisannya apa enggak? Takutnya uang palsu. Ya tuh. Untung abang SPBU-nya nih. Untung abang SPBU-nya ngerti. Kalau enggak, abang pom bensin juga kena. Dia ngisi 30.000, ya dapat 70.000. Lalu abang pom bensin kasih setoran ke bos atau setoran biaya bensin, ada nyelip satu merah palsu. Tapi bukan uang palsu, emang uang mainan, uang buat bocah-bocah. Bagaimana menurut Anda dengan dua kejadian ini? Tulis di kolom komentar. Selalu waspada, selalu hati-hati, dan hindari offbeat di tengah jalan. Kecuali offbeat yang benar-benar lu ketemu sama yang order lo, konsumen lo, atau mungkin penumpang lo, yang benar-benar mereka minta offline, atau lu minta offline karena potongannya yang gede. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi ketemu di jalan yang nggak kenal, mendingan lewatin. Gua sering dapat, "Bang, bisa offline nggak?" Kagak. Walaupun tujuannya dekat, gua nggak mau bilang, "Bang, sorry bang, gua nunggu orang." Kita berhak untuk menolak. Gua ada sering dapat seperti itu, tawar-tawar, tapi gua nggak pernah mau. Daripada nanti gua kenapa-kenapa gara-gara uang 10.000, 20.000, 30.000 tergiur, tapi nantinya berujung masalah dan petaka. Mendingan dihindari. Oke, itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.